merespon. Ketika ada suara, direspon dulu. Seperti itu. Ketika ada sesuatu, direspon. Respon itu tidak harus oke. Itu contoh kecil. Contoh kecil itu. Tiba-tiba saya menepuk ini ketika ada sesuatu yang menghampiri. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini, kalian masih tetap kita akan membicarakan seputar latihan dasar seni pertunjukan, khususnya saya bergelut di seni peran. Kali ini saya akan membahas sebuah materi latihan dasar teater, improvisasi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, terus like, comment, and share ya. Karena apa? Karena materi ini bukan hanya penting untuk latihan teater atau untuk di panggung, sesuai dengan tagline yang saya angkat, itu belajar hidup dari kehidupan. Tentu panggung adalah miniatur kehidupan, karena cerita di panggung adalah cerita tentang kehidupan. Selama masih kehidupan ada, tentu dunia panggung tidak akan pernah berhenti. Itu mungkin ya. Jadi banyak pelajaran, baik pertunjukan yang ditampilkan maupun proses untuk mencapai tujuan itu, yaitu proses latihan. Maka sekaligus saya ingin membuka sedikit bagaimana aktor-aktor yang bermain di panggung itu sesungguhnya mereka itu berproses dan melatih diri, skill dan sebagainya dengan waktu yang betul-betul panjang dan maksimal. Mereka profesional untuk tampil. Karena setiap tampil di sebuah pertunjukan, saya khususnya selalu mempersiapkan diri sekitar 40 kali pertemuan untuk proses latihan, dari mulai reading sampai gladi bersih. Tentu ini mengharuskan setiap aktor tetap fokus, tetap pada koridor utama, yaitu tujuan untuk menyampaikan gagasan di panggung. Itu guys. Sekarang improvisasi itu apa? Improvisasi itu proses pengubahan lagu, puisi atau naskah drama. Ketika bernyanyi, membaca puisi, ataupun ketika berakting secara spontan tanpa persiapan. Kenapa harus digubah? Kenapa? Karena situasi ketika berlatih dengan situasi pementasan itu jauh berbeda. Nah, maka tentu ada penyesuaian. Seorang pemain musik ketika latihan, dia mungkin hanya dengan grup bandnya atau ditemani manajernya atau beberapa orang teman dekatnya. Tetapi ketika dia pentas di atas panggung, mungkin ribuan orang hadir menyaksikan dengan sound system yang luar biasa. Tentu beda. Itu membutuhkan sebuah penyesuaian yang tentu tidak bisa dilatihkan. Tentu juga teater, proses yang panjang ketika berlatih. Kadang-kadang satu adegan kita tidak menganggap adegan itu lucu, tetapi ketika ada di panggung ternyata adegan itu membuat ketawa penonton. Nah, itu tidak disadari. Di situ ada perubahan suasana, dan aktor itu harus mampu mengendalikan dirinya, yaitu dengan berimprovisasi. Jangan sampai kejebak dengan suasana, dan dia harus membawakan suasana itu sesuai dengan yang diinginkan dan harus mencapai tujuan. Karena improvisasi itu ada tujuannya.
tujuan untuk berlatih improvisasi tentu ada tujuan. Tujuannya untuk mengeksplorasi, mengembangkan ide-ide. Oke, jadi itu ya. Terus juga tujuan berarti improvisasi adalah untuk bekal tadi aktor ketika bermain di panggung, ketika terjadi kesalahan atau keadaan yang tidak seperti ketika latihan. Oke, bisa memperkuat improvisasi itu, memperkuat adegan atau mengembalikan kesalahan kepada kepada rencana awal, gitu kan? Oke, saya bahas improvisasi mungkin tidak hanya untuk kalian yang ada di dunia entertainer, tetapi di keadaan di lingkungan kita, ketika kita sehari-hari berkegiatan, kita selalu mempersiapkan. Nah, dengan kita punya basic latihan improvisasi, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang ini, kita bisa cepat merubah plan A ke plan B atau ke plan C. Itu kita bisa, daya rangsang kita itu cepat merespon keadaan. Oke. Kembali lagi improvisasi untuk teater. Ciptaan spontan ketika aktor bermain peran, atau penciptaan seketika tanpa persiapan. Si aktor itu mampu menguasai dirinya ketika dia menginginkan keadaan tertentu, yaitu untuk mencapai tujuan. Dan ketika dia ada kesalahan, ada keadaan yang tidak diinginkan, ataupun dia akan memperkuat actingnya, gitu ya. Cara berlatihnya bagaimana? Mudah ya. Cara berlatih ini yang penting ya, yang saya ingin katakan, kalian juga bisa semua berlatih. Bagi kalian juga yang suka ambil video, gambar untuk di share untuk kegiatan-kegiatan. Malah sekarang orang-orang banyak yang membuat konten-konten untuk video-video. Nah, ini penting. Caranya apa? Caranya paling rendah itu merespon. Belajar merespon. Apa itu merespon? Merespon itu ya merespon. Saya merespon keadaan. Merespon. Ketika ada suara, direspon. Seperti itu. Ketika ada sesuatu, direspon. Respon itu tidak harus oke. Itu contoh kecil. Contoh kecil itu. Tiba-tiba saya menepuk ini ketika ada sesuatu yang menghampiri. Itu merespon. Wow. Jadi merespon itu tidak harus dialog. Merespon keadaan itu belajar merespon keadaan sekeliling kita. Jadi kalau kita berada di suatu tempat, jangan terfokus pada ini, tapi harus merespon keadaan. Gitu ya. Ini latihan improvisasi. Terus kalau ketika berlatih misalkan meneruskan dialog yang lupa, bagaimana dengan bahasa tubuh kita bisa menyelesaikan apa yang diinginkan. Terus juga latihannya apa? Mempersiapkan pementasan-pementasan kecil tanpa latihan, dadakan, spontanitas. Ya tiba-tiba ada panggung, kita masuk untuk memberikan sebuah pertunjukan kecil, gitu. Tanpa gagasan, bukan tanpa gagasan, tanpa persiapan. Gitu. Ambil gagasan, masuk ke panggung, lakukan. Gitu. Terus latihannya sudah ada lagi. Kembali lagi melatih konsentrasi, imajinasi pada poin yang sebelumnya saya bahas itu. Kadang-kadang improvisasi itu tidak sadar ya, tidak sadar, tapi refleks dilakukan ketika kita terjadi sesuatu. Jadi ketika kita ingin mencapai tujuan, dengan mudah kita melakukan improvisasi.
kalau ada hambatan. Mungkin juga untuk menutupi kesalahan tadi. Seperti apa lagi? Seperti penyanyi gitu lah. Penyanyi ketika dia pentas kehilangan apa istilahnya nada tidak sampai, dia bisa melambaikan tangan atau mengajak penonton untuk bernyanyi. Padahal sesungguhnya itu dia menutupi kelemahannya. Tetapi ketika dia ditutupi itu malah menjadi asik gitu. Dengan improvisasi itu menjadi asik gitu. Jadi ketika melemparkan mic ke penonton sesungguhnya dia sudah mungkin lelah atau mungkin apa seperti itu. Tapi ketika dimainkan itu menjadi asik. Kalian juga bisa lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Improvisasi itu bisa jadi seperti itu, jadi lebih menarik, lebih enak gitu. Jadi kita membawakannya lebih dari itu, tapi saya ingin bahas panjang lebar, tapi ini lebih mungkin nanti ada konten improvisasi dengan bentuk latihan-latihan praktek ya, langsung saya anak-anak didik saya nanti akan melakukan improvisasi dan kita ambil gambarnya seperti itu paling. Oke. Sebelum ini guys jangan lupa di subscribe ya channel ini, terus like, comment, and share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.